Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di channel Dr. Safari Online. Ya, kali ini kita akan membahas tentang isu mengenai bukan isu ya sebenarnya, permasalahan mengenai apakah vaksin AstraZeneca itu menyebabkan gangguan pembekuan darah ya, atau membuat terjadinya pembekuan darah ya. Nah, ini isu berkembang ya akhir-akhir ini. Ya, nanti kita bahas yang isinya itu adalah pertama mengenai laporan kejadian gangguan pembekuan darah pasca vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca ya. Nanti ada enggak laporannya itu ya. Kemudian negara-negara yang menunda atau menghentikan program vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca ini. Kemudian kita bahas juga negara yang melanjutkan program vaksin AstraZeneca ini dan alasannya kenapa. Kemudian kita masuk ke telaah vaksin AstraZeneca dan gangguan pembekuan darah ya. Setelah itu nanti kita lihat rekomendasi dari WHO, dari European Medical Association, sama rekomendasi dari International Society Thrombosis and Hemostasis ya. Kemudian kita sampaikan juga tentang kebijakan pemerintah Indonesia mengenai vaksin AstraZeneca ini. Dan nanti yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan ini ya, atau menyikapi efek lain dari vaksin ya. Nah, kita masuk ke laporan kejadiannya dulu ya. Laporan kejadian mengenai adanya gangguan pembekuan darah setelah vaksinasi dengan vaksin dari AstraZeneca ini ya. Nah, ini European Medical Association atau Asosiasi Dokter Eropa itu melaporkan adanya setidaknya ada 30 kasus ya. Nah, dari pihak AstraZeneca sendiri itu menyebutnya ada 37 kasus ya. Nah, dari sekian kasus itu gejala terjadi paling tidak 13 pasien dengan usia rentang 30 sampai 50 tahun ya. Dan pasien yang muda ini sebelumnya sehat ya. Dan kejadiannya itu terjadi di 5 negara setidaknya ya. Nah, dari ke-13 pasien tersebut ya, setidaknya 7 orang meninggal karena pembekuan darah yang luas ya. Jumlah keping darah yang turun atau platelet ya, dan perdarahan organ dalam atau internal bleeding ya. Nah, kalau kita lihat dengan usia yang masih muda, yang sebelumnya sehat dan terjadi di beberapa negara sampai 5 negara, ya ada kemungkinan ya, ada kecurigaan bahwa memang ini bukan kebetulan ya. Nah, kemudian kita lihat juga di Austria ya, itu ada perawat yang meninggal dunia karena gangguan pembekuan darah setelah menjalani vaksin dari vaksin AstraZeneca ini ya. Dan seorang perawat juga ini ya, itu mengalami emboli paru ya. Ya, alhamdulillahnya tidak sampai meninggal ya. Nah, di Norwegia melaporkan 4 orang dengan keluhan yang sama ya, seperti yang di Austria itu, dan 2 diantaranya meninggal dunia. Nah, di Jerman ya, ini di Jerman masih di Eropa ya, 7 kejadian dilaporkan 7 kejadian cerebral venous thrombosis atau pembekuan darah vena di otak ya, di kepala ya. Nah, 3 diantaranya memang fatal ya, dari 7 itu jadi fatal. Kenapa? Karena kalau vena itu kan menerima darah dari arteri ya. Jadi kalau kita di kepala itu darah didapat dari arteri yang nah, dari jantung ke kepala, dari kepala ke jantung lagi itu melewati pembuluh vena. Nah, kalau venanya itu trombosis, dia akan mengalami gangguan aliran ya, sehingga kalau dia berat bisa terjadi pecahnya pembuluh darah. Itu laporan kejadian ya, sehingga menyebabkan beberapa negara itu menunda atau menghentikan program vaksin AstraZeneca ini ya. Di antaranya adalah
ada 16 negara itu ya, ada Denmark, ada Norwegia, ada Bulgaria, Iceland, Prancis, Jerman, Italia, ya, Spanyol, Portugis ya, Slovenia, Siprus, Austria, Estonia, Latvia, Lituania, dan Luxembourg. Nah, ini negara-negara yang menghentikan program vaksin AstraZeneca dan mereka melakukan investigasi ya. Nah, di Inggris itu kebalikannya ya, dia tetap melakukan program vaksinasi AstraZeneca ini ya. Mengapa? Karena di Inggris itu ya telah memberikan vaksin AstraZeneca kepada lebih dari 10 juta warganya ya. Dan dari sekian banyak yang sudah divaksin dengan vaksin AstraZeneca ini ya, tidak ada atau belum ada laporan mengenai efek samping pembekuan darah ataupun perdarahan ya. Sehingga pihak berwenang di Inggris tetap melanjutkan program vaksin AstraZeneca ini ya. Nah, kita masuk ke bab telaah vaksin AstraZeneca dan gangguan pembekuan darah ya. Nah, vaksin dari AstraZeneca ini ya, itu sudah diberikan lebih dari kira-kira ya 17 juta penduduk di Inggris dan Uni Eropa ya. Nah, dari sekian banyak itu didapatkan 37 mengalami gangguan pembekuan darah ya. 15 kejadian deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam ya, dan 22 yang lainnya adalah emboli paru ya, gangguan pembekuan darah. Nah, sebagai pembandingnya kalau ini begini, jadi apakah pembekuan darah itu hanya terjadi pada orang yang divaksin ya? Kalau kita mau jujur, sebenarnya orang yang tidak divaksin pun bisa kena gangguan pembekuan darah ya. Kalau kita lihat kejadiannya ya, pada orang yang tidak divaksin, non vaksin ya, risiko penggumpalan darah itu kejadian pembekuan darah itu terjadi sebanyak 1 dari 1000 orang ya, angka kejadiannya itu ya, per tahun ya. Nah, kalau kita bandingkan, kalau sama-sama kita asumsikan ada 17 juta orang yang non vaksin, maka kita bisa prediksikan bahwa dengan angka kejadian yang 1:1000 itu kira-kira nanti akan ada 17.000 orang yang mengalami pembekuan darah ya. Sedangkan yang divaksin ini dari AstraZeneca ini, dari 17 juta itu dilaporkan 37 itu menurut AstraZeneca, menurut EMA itu ada setidaknya 30 ya. Nah, pada pasien yang non vaksin ya, yang tidak divaksin, maka angka kejadian untuk terjadinya pembekuan darah itu, gangguan pembekuan darah itu lebih tinggi lagi pada orang yang semakin tua usianya ya. Bahkan ketika sudah sampai 80 tahun ya, itu kejadiannya 5-6 setiap 1000 orang ya. Nah, sehingga ketika ini terjadi pada gangguan pembekuan darah pada orang-orang yang mendapat vaksin dari AstraZeneca ini, maka belum diketahui apakah ini kejadian merupakan efek dari vaksin ya, ataukah ini hanya koinsiden. Koinsiden itu apa? Koinsiden itu ada pembekuan darah, gangguan pembekuan darah, kebetulan juga mengalami atau mendapatkan vaksinasi. Jadi dua hal yang berbeda terjadi pada satu orang yang sama. Nah, ini para ahli belum bisa memastikan ya, ini yang mana. Cuma mereka sedang melakukan investigasi untuk saat ini ya, apakah ini koinsiden saja, jadi kebetulan, ataukah memang efek dari vaksin ya. Nah, beberapa pakar memberikan penjelasan kalau seandainya ya, saya ulang lagi ya, ini karena ini belum dibuktikan ya, baru diinvestigasi, maka dihipotesiskan itu diduga ya, kalau memang berhubungan dengan vaksin, maka bisa jadi karena adanya komplementopatis ya, jadi gangguan dari sistem komplement ya. Jadi prosesnya bagaimana? Prosesnya itu begini, protein S ya, dari virus corona ini itu diketahui bisa
terekspresikan di pembuluh darah ya, di dinding pembuluh darah. Nah, itu bisa dilawan oleh sistem imun kita yang nanti akan mengaktifkan komplement, yaitu sehingga itu dirusak. Nah, kalau lapisan dinding pembuluh darah bagian dalam itu rusak, maka dia akan memicu terjadinya pembekuan darah. Itu dugaannya seperti itu kalau memang nanti terbukti ada hubungan antara vaksin ini dengan gangguan darah dengan pemberian vaksin ya. Nah, itu kita lihat nanti hasil investigasinya seperti apa. Nah, bagaimana rekomendasinya dari Badan Kesehatan Dunia, dari Persatuan Dokter Eropa dan International Society of Thrombosis and Hemostasis ya. Nah, rekomendasinya adalah program vaksinasi tetap dilanjutkan ya, dari AstraZeneca ini tetap dilanjutkan ya. Untuk apa? Kenapa begitu? Karena satu, uji kliniknya aman ya, dari hasil uji klinik aman, bahkan dari laporan yang diberikan ya, gangguan pembekuan darah ini tidak masuk dari salah satu efek dari vaksinasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah rasio manfaat dibandingkan risikonya. Jadi manfaat dan madorotnya itu lebih banyak manfaatnya ya. Jadi kalau kita berikan vaksin, maka manfaatnya lebih banyak daripada risikonya ya. Tadi kan hanya terjadi 37 dari 17.000 ya. Itu kan lumayan relatif kecil ya. Nah, cuma dari ketiga ini tetap, walaupun program vaksin tetap dilanjutkan, mereka meminta untuk dilakukanlah investigasi ya, nanti hasilnya seperti apa gitu. Nah, bagaimana dengan kebijakan pemerintah Indonesia ya, dari Satgas Covid itu menunda distribusi vaksin AstraZeneca di Indonesia ya. Sudah datang vaksinnya kan, nah cuma ditunda distribusi vaksinnya ya. Nah, ini alasannya untuk asas kehati-hatian ya. Pemerintah kita berhati-hati dalam masalah ini ya. Nah, penundaan itu memang bukan semata-mata adanya temuan pembekuan darah ya, tetapi menurut pemerintah ini, juru bicara pemerintah Satgas Covid ya, lebih memastikan keamanannya dan untuk ketepatan kriteria penerima vaksin dari AstraZeneca ini. Yaitu kebijakan pemerintah kita sementara ditunda dulu distribusinya ya. Nah, bagaimana kita menyikapi permasalahan ini ya? Ya, kita perlu ingat dulu ya, bahwa setiap metode, setiap pengobatan ya itu selalu ada efek samping ya. Misalnya apa? Sebagai contoh ya, misalnya kita minum obat anti nyeri misalnya apa? Ibuprofen misalnya, itu pasti ada risikonya ya. Dari sekian banyak orang yang minum ibuprofen bisa mengalami gangguan perut ya. Tapi kan tidak serta-merta bahwa dikatakan ibuprofen itu jelek ya, karena ada manfaatnya juga gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu, bahwa setiap metode, setiap terapi, setiap metode pengobatan ataupun apapun itu ya, selalu ada efek samping ya, selalu ada risiko ya. Bahkan kita makan saja itu ada risikonya ya. Misalnya ada 1 juta orang makan udang gitu ya, pasti akan ada 1, 2, 3 dan beberapa orang yang akan mengalami alergi karena udang gitu ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan metode atau pengobatan atau vaksin atau apapun itu secara massal, pasti akan ada muncul efeknya ya. Nah, itu yang dipegang dulu ya. Nah, cuma dari efek itu, efeknya bagaimana ya? Efeknya banyak baiknya atau banyak jeleknya. Nah, jeleknya itu berat apa tidak gitu ya. Nah, itu dibuktikan dengan uji klinik ya. Nah, sementara ini hasil uji kliniknya aman ya. Nah, tapi kok muncul itu? Nah, makanya sudah ada investigasi ya. Ada investigasi ya. Kita tunggu saja hasilnya ya. Nah, karena ada investigasi, walaupun itu aman, pemerintah kita sudah memutuskan untuk menunda ya, maka ya kita tenang saja, kita tunggu saja hasil investigasinya, dan nanti kalau sudah ada hasil investigasinya
kita tunggu saja kebijakan yang baru dari pemerintah ya. Nah, ini adalah beberapa apa namanya referensi yang saya pakai ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.